harus paham bahwa ada titik-titik yang harus kita sabari dalam mengikuti kita. Ada di sini disebut sabiran nafsahu ma'aha sahiran bisailiha muqiman bi iqamatiha yatawajjahu ma'aha aina tawajjahat raqaibuha. Jadi jiwa kita itu harus sabar, harus mengendalikan diri, harus selalu istiqomah mengalah kepada apa yang diarahkan oleh maksud sabar itu sendiri. Tadi kalau diuji sabar, ini Allah sedang menguji, jangan jazih, gelisah, stres, sabar. Karena kalau kita sabar, Allah akan menyertai kita. Dalam taat, dalam menghadapi maksiat, kita harus sabar. Sabar dalam hal seperti itu, kalau kita melakukannya, Allah akan menyertai kita. Yang di sini kita tutup untuk sabar. Jadi sekali lagi, sabar berarti. Saya pertanyakan pada bapak sekalian pertanyaan berikut. Saya padamkan dulu. Saya buat pertanyaan dulu, sabar. Nanti antum jawab pertanyaan. Lihat judulnya, bukunya no yang ditutup. Pertanyaannya adalah sebagai kelimut. Sudah siap jawab? Jawab ya. Cuma siapa yang siap jawab ditanya. Siapa yang mau siap jawab? Satu pertanyaan aja. Nah ini. Yang mana? Berikut ini adalah makna sabar. Kecuali A, B, C. Yang mana jawabannya? Yang C. Sepakat? Sepakat. Oh, benar semua dong. Semua dong, berasa. Ya. Berikut ini adalah makna sabar. Berbaik sangka pada Allah saat tertimpa musibah. Sabar ini ujian, betul tidak? Sabar, betul. Jangan suruh bang. Mesti ada yang menghadapi.
tekun beribadah kepada Allah. Allah ibadah kita harus istiqomah, jangan limpah, jangan mut-mutan, gitu ya. Jangan kena gerimis sedikit aja udah ulah, gitu ya. Itu namanya cara betul. Ketiga adalah menahan diri, itu dulu ya. Menahan diri dari bermaksiat pada Allah. Ada maksiat berkemilau ya, menggoda ya, depan kita. Tapi haram, itu maksiat pada Allah. Apa yang harus dilakukan? Menahan diri, jangan tergoda. Bahkan kalau baca ayat kursi, Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum, yang kencang di depan, yang tidak, yang menggoda itu, orang setan kabur, kan? Kata Imam Az-Zahabi itu, kata dia Imam Az-Zahabi, kalau ada ahlul bid'ah, kata beliau, kalau kamu berani, tegur orang itu, baca ayat kursi di kupingnya, Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Kalau kamu berani pagi kan, nah ketika membiarkan Al-Quran dihina, nah mana sabar tak? Nah, sekarang pertanyaan berantum dong, Al-Quran dihina apa? Apa? Namanya juga itu sabar, nah begitu itu betul nggak mana sabar seperti itu? Nah, kalau sekarang dengan itu ada kesesuaian dengan yang sabar gitu. Nah, para sekalian mungkin berkaitan dengan saya ini bawakan ayat ini kalau ditafsirkan atau dijabarkan dalam tafsir akan menjadi lama, bisa berjam-jam. Tapi antum karena terlihat maka amati ya di dalam Al-Quran. Ini surat Al-Maidah, bukan 51. Tapi sebelum 51, jangan 51, gitu ya. Sebelumnya dulu dong, betul ya. Supaya kita tahu tidak ujug-ujug. Nah, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk wa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Nah, para sekalian, panjang ayat ini, 3 ayat. Tapi saya bawakan satu paket. Coba kita renungkan runtutannya. Allah berfirman,
Dan kami Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Apa Alkitab ini maksud? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad alaihi salatu wassalam bil haqqi. Ini namanya takkid, bukan main-main, bukan iseng. Bil haqqi kata Allah, sebenarnya ada maksud di balik itu, ada hikmah di balik itu. Lalu Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada Musa biqaul lima baina yadayhi min kitab. Al-Quran itu membenarkan isi-isi Alkitab sebelum Al-Quran. Kalau ada namanya Taurat, Zabur, Injil, oleh Al-Quran itu dibenarkan, benar keberadaan kitab itu ada. Wa muhaiminan alaihi, bahkan kata Allah, Al-Quran itu mencakup apa saja yang ada di dalam kitab-kitab sebelum itu. Sudah, yang dulu nggak usah ditanya, ada di dalam Al-Quran. Ya, Taurat itu kan berita namanya. Kami telah bla itu berita namanya. Lalu kata Allah berupa perintah sekarang. Hukum bainahum bima anzalallah. Maka wahai Muhammad, putuskanlah di antara mereka itu. Mereka siapa? Mereka siapa? Kalau ayat ini Madinah, berarti di antara mereka kaum muslimin. Betul? Di antara mereka kaum muslimin dengan orang kafirin. Betul tidak? Semua apabila terjadi sesuatu, putuskan dengan Al-Quran yang dia berasal dari Allah. Betul? Jelas? Lalu kata Allah, "La tattabi' ahwa'ahum." Jangan kamu ikuti hawa mereka. Berarti mas kalian yang tidak mengikuti Al-Quran yang berasal dari Allah itu disebut hawa. Betul, disebut hawa. Amma ja'alna al-haq, dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Atau likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu oleh Allah telah dijadikan ada syir'ah, ada minhaj. Kalau Allah kata Ibnu Katsir, syir'ah itu sabir, minhaj itu adalah sunnah. Ada pedoman masing-masing. Setiap kaum ada pedoman masing-masing. Semuanya sama dari Adam sampai Muhammad SAW dari sisi tauhid. Yang berbeda adalah pelaksanaan. Apa kita fikir? Kata Allah, walau syaa Allah, kalau seandainya Allah menghendaki la ja'ala ummatan wahidah. Tidak perlu banyak umat, satu umat saja.